Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Talafararedi dengan NIM 18.13094. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan mengambil mata kuliah Ilmu Dakwah kelas G. Halo teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa nggak percaya diri, terus membandingkan diri kita dengan orang lain? Misalnya nih seperti ini, waktu teman-teman buka media sosial seperti Instagram atau Facebook. Teman-teman buka Instagram gitu, sekalian scroll. Ada artis nih yang lagi upload foto, terus artis ini cantik banget, terus kalian kayak bandingin diri gini. Ya Allah, cantik banget, ini bulu matanya lentik, alisnya tebel, hidungnya mancung, pipinya tirus. Terus kalian waktu lagi ngaca kayak gini, ya Allah, kenapa pipi aku tembem banget, hidung aku pesek, alis aku tipis, bulu mataku juga gak lentik. Ayo, siapa yang kayak gitu? Mulai sekarang, stop ya, jangan kayak gitu. Kita harus menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri itu berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Kita tuh harus yakin bahwa di setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan yang Allah berikan. Jadi dengan kita menerima diri sendiri itu kita bersyukur kepada Allah dan juga akan memberikan energi positif bagi kita. Terus juga nih kita harus percaya bahwa setiap orang tuh pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu harus menerima diri kita sendiri dengan cara kita, dan kita yakin juga bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita nih nggak boleh kayak mencerca diri sendiri, terus juga kita nggak boleh bilang kayak, ya Allah kenapa ya lengan aku gede gitu. Itu nggak boleh, karena Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, seperti yang telah Allah sebutkan di Quran surat Atin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi mulai sekarang teman-teman stop insecure ya, stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pokoknya kita harus bersyukur dengan apa ada yang diri kita. Pasti juga teman-teman pernah kan mengalami berbuat dosa kayak gitu, terus berbuat dosa yang besar dan kita sampai nggak bisa maafkan diri sendiri, na'udzubillah min dzalik. Jadi bagi yang pernah mengalami seperti itu kan kita terbawa hawa nafsu, dan kita tuh juga pasti pernah berpikiran bahwa Allah nggak akan mengampuni dosa kita. Kita harus mengubah pandangan itu ya teman-teman. Maafkan kesalahan yang kita perbuat dahulu itu merupakan salah satu bentuk kita menerima diri sendiri. Walaupun kita tuh wajib memaafkan diri kita sendiri. Walaupun misalnya ini pandangan orang lain terhadap kita tidak akan pernah berubah. Orang lain terhadap kita tuh misalnya tetap kita dianggap seperti itu, walaupun kita tidak lagi berbuat seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita harus bangkit kembali, bangkit dari kegagalan, dan bangkit untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti hadis Arba'in ke-42, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu, dan aku tidak pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, bila engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tidak menyekutukan sesuatu dengan aku, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Ya Allah, baik banget gak sih? Allah udah baik banget sama kita. Allah mau mengampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa kita besar, asalkan kita berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi dan kita bertaubat kepada Allah. Kita berbuat banyak kebaikan, jadi biar Allah, karena kita ada taubat, kita ada janji, kita harus berbuat kebaikan terus. Misalnya nih, dengan rajin sholat,
dengan rajin mengaji, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan sunnah-sunnah. Terus habis itu juga kita harus berbuat kebaikan dengan orang lain, hablum minanas dan hablum minallah. Nah, terus ada juga nih tips untuk memaafkan diri sendiri. Yang pertama yaitu positive thinking, yakin kepada diri sendiri bahwa kita adalah orang yang berguna dan kita harus melakukan perbuatan yang berguna di dunia agar waktu di dunia kita tidak berbuang sia-sia. Yang kedua, buat rencana kehidupan baru. Yang ketiga, perbanyak kebaikan. Kemudian itu aja tips untuk memaafkan diri sendiri. Terus kita juga pernah nih punya cita-cita terus gagal dalam menggapainya. Misalnya nih kayak pengen masuk universitas impian gitu. Terus kita udah berusaha banget, orang tua juga udah ngasih dukungan baik moral maupun material. Kita juga udah les sana sini, udah belajar sana sini, udah beli buku banyak banget. Tapi kita nggak keterima. Terus kalian merasa putus asa, jadi nggak semangat, terus kayak nggak optimis gitu loh dalam menjalani hidup. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi tuh hal itu wajar sebenarnya kalau teman-teman tuh ngerasa kayak putus asa, terus ngerasa sedih, tapi jangan berlarut-larut ya. Teman-teman tuh harus menjadikan kegagalan tersebut sebagai pembelajaran dalam menghadapi masa depan. Sikap optimis itu harus tertanam di dalam hati setiap mukmin. Jadi setiap kita menghadapi kegagalan itu kita harus optimis, kita harus bangkit. Optimisme merupakan wujud prasangka yang baik dengan Allah. Al-Hulaimi rahimahullah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan optimisme karena pesimis merupakan cermin prasangka buruk kepada Allah tanpa alasan yang jelas. Dalam menjalani hidup kita harus yakin di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan yang Allah berikan kepada kaumnya. Seperti Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Seorang mukmin harus percaya ya bahwa setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita pasti ada kemudahan dan Allah memiliki rencana lain yang lebih baik. Terus kemudian kita tuh harus juga tawakal dan berhusnuzon kepada Allah, maka Allah tuh akan memberikan yang terbaik buat kita. Misalnya nih kayak kita pengen salah satu universitas ternama, tapi akhirnya kita masuk ke universitas yang nggak kita pengenin gitu, tapi itu yang terbaik menurut Allah. Jadi kita harus percaya bahwa itu ada yang terbaik menurut Allah dan Allah tuh yang menentukan yang terbaik bagi kita. Kita juga harus tawakal ya. Al-Ahsan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya tawakal seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ia meyakini bahwa Allah itu sumber kepercayaan dirinya. Al-Fawaid 149. Yuk teman-teman, bangkit dari sekarang. Teman-teman harus bisa menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan optimis. Yuk, bersama-sama mari kita bangkit. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Dah.